Selamat datang di Megatorai teman-teman. Semoga hari ini teman-teman sehat semua. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan dan juga pengalaman dan juga perhitungan yang ada di aplikasi GoPay. Dan di sini kita fokuskan di GoPinjam teman-teman. Jadi GoPay Pinjam ini udah ada fiturnya di aplikasi GoPay yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang teman-teman mau gunakan gitu. Jadi di aplikasi GoPay itu ada yang namanya GoPay Pinjam. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian pinjam ini limit saya ada 800.000. Di sini kita bisa langsung ajukan pencairannya dan juga kita bisa langsung melakukan ataupun melakukan penarikan uang untuk pinjaman yang kita lakukan di GoPinjam atau GoPay Pinjam. Nah, ini bagian dari aplikasi GoPay untuk memberikan pinjaman seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Teman-teman yang belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download aja di Play Store dengan tulis saja GoPay di situ. Ini GoPay di bagian atas sudah muncul. Nah, ini udah muncul, teman-teman tinggal langsung buka, nanti akan masuk ke daerah ini karena teman-teman juga masukkan data-data yang akan teman-teman melakukan pinjaman. Ketika teman-teman melakukan pinjaman, pastinya data-datanya yang teman-teman punya itu akan dimintai oleh pihak GoPay-nya. Jadi perlindungannya kuat dan juga 100%. Ini kalau teman-teman melakukan pencairan di aplikasi GoPay itu pencairannya cukup mudah dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di sini saya mau perhitungkan buat teman-teman untuk ambil pinjamannya. Ketika kita mau ambil pinjamannya, di sini kalau kita ambil yang kita contoh ambil yang 500.000 teman-teman. Ini kalau kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat di pengajuan sebelumnya itu saya pernah ditolak dan juga pernah juga sukses teman-teman. Di sini saya mau lihat untuk penarikan dana. Di sini limit saya 800.000. Saya mau coba ambil yang 500.000 teman-teman. 500.000 tuh. Jadi 500.000 untuk tenornya itu cuman ada yang 2 bulan ketika kita baru daftar. Ketika teman-teman baru daftar itu tenornya hanya berada di 2 bulan. Ini. Nah, jadi nominal kita itu 500.000, jadi biaya provisinya itu 5,30% atau 26.500. Jadi jumlah yang tercairkan itu kisaran 473.500. Nominal pinjamannya itu 500, tenornya 2 bulan, bunganya sekian dan juga biaya layanannya pun ada 31.740 dan total cicilan kita itu di 558.646. Jadi pinjaman kita dari 500, pencairannya 473.000. Jadi untuk pelunasannya 558.000. Jadi ada sekitar 80.000 teman-teman bunganya untuk kita melakukan pembayaran. Jadi cicilan bulanannya itu kisaran 279.000. Itu selama 2 bulan teman-teman. Jadi kisaran 80.000 untuk bunganya selama 2 bulan. Gitu. Jadi teman-teman lihat aja pinjamannya, kalau ini recommended buat teman-teman itu bunganya tinggi atau tidak. Kalau menurut saya ini bunganya cukup tinggi karena itu ada potongan provisi lagi kisaran 26.000. Menurut saya bagusnya sebenarnya potongannya ini kisaran 10.000 aja karena ini 26.000 cukup banyak dan juga untuk biaya layanannya pun ada di sini kisaran 31.000. Sementara ada biaya juga biaya untuk VAT dan biaya layanan. Ini per persen dikali 2, jadi ada 3.000 lebih untuk biaya VAT-nya. Jadi di sini juga ada catatan jumlah biaya belum final, yang final akan ditampilkan di kontak pinjamanmu. Jadi ketika kita konfirmasi, pinjamannya akan muncul dan juga akan muncul biaya total cicilan kita selama per bulan. Ini teman-teman untuk GoPinjam. Jadi pengalaman saya ketika meminjam di GoPinjam memang ini cepat untuk penarikan dananya dan juga ketika kita mau bayar juga kita bisa bayar di mana saja pembayarannya. Di video-video saya sebelumnya juga banyak tata cara pembayaran dari aplikasi-aplikasi pinjaman online yang mudah dan gampang. Jadi kelebihannya itu dananya cepat cair dan juga bisa kita langsung pakai teman-teman. Kekurangannya itu adalah bunganya agak sedikit tinggi dan juga teman-teman bisa lihat juga tadi itu banyak sekali biaya-biaya layanan dan seterusnya yang itu akan membuat pencairan dana kita berkurang. Itu. Dan di sini juga ada berizin dan diawasi oleh OJK. Teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah. Dan juga teman-teman jangan sampai tidak membayar karena ini bagian dari pinjaman.
Teman-teman, biasanya di luar sana itu banyak yang melakukan pinjaman hanya mengambil uangnya tetapi tidak dibayarkan per bulannya. Sementara mereka dihubungi terus oleh pihak dari GoPay atau pihak dari pinjamannya untuk melunasi, karena di sini dimintai banyak nomor HP teman-teman, bukan cuma hanya 1, 2 ataupun 3 nomor HP, tapi banyak nomor HP yang dibutuhkan, dan juga alamat kita udah tertera, KTP kita dan seterusnya udah masuk ke sana, dan itu bisa jadi cara mereka untuk dapat mencari tahu di mana posisi kita. Dan ini bagian dari peringatan buat teman-teman semua agar ketika teman-teman melakukan pinjaman di aplikasi manapun itu tetap harus dibayarkan, karena itu bagian dari pinjaman atau bagian dari hutang yang harus dibayarkan. Di sini saya hanya memberikan sedikit pengalaman dan juga kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang ingin teman-teman melakukan pinjaman. Dan yang paling penting yang saya ingatkan teman-teman di sana, jangan teman-teman mengambil pinjaman dan tidak dibayar. Ambil pinjaman semampunya teman-teman dan bayarkan itu tepat pada waktunya. Ketika teman-teman tepat pada waktunya, nantinya pembayaran teman-teman berhasil dan limit teman-teman akan bertambah. Dan teman-teman, ketika limitnya bertambah, teman-teman bisa melakukan pinjaman yang lebih tinggi lagi dengan pembayaran yang mudah dan juga dengan tenor yang cukup banyak. Bisa sampai 12 bulan, bisa sampai 16 bulan, sampai 1 tahun, dan juga bisa sampai 2 tahun. Itu teman-teman. Jadi semua dilakukan dengan baik, dengan positif, dan juga dengan cara yang benar, ataupun dengan cara-cara yang bisa itu membuat pengajuan berhasil dan juga pinjamannya juga berhasil. Kalau teman-teman keliru dan salah melakukan pinjaman ataupun alur negatif ketika teman-teman melakukan pinjaman, itu berpengaruh ke diri teman-teman dan juga ke KTP ketika teman-teman melakukan pinjaman lainnya, itu akan rusak. Biasanya seperti itu, ketika teman-teman tidak membayar satu pinjaman, namanya teman-teman akan rusak ketika melakukan pinjaman-pinjaman lain di luaran sana, melalui pembelian motor, pembelian barang-barang elektronik, ataupun pembelian-pembelian apapun itu yang akan mempengaruhi pinjaman teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman daftar GoPay pinjam, itu limit yang tersedia itu sesuai dengan pekerjaan dan seterusnya. Di sini saya dapatkan limit hanya 800.000. Kalau teman-teman punya pekerjaan yang bagus, bisa sampai 1 juta sampai 2 juta limit yang akan diberikan oleh pihak GoPay. Jadi untuk tenornya ini saya hanya diberikan 2 bulan, kemungkinan besar teman-teman juga bisa diberikan 2 bulan ataupun lebih dari itu. Ini hanya pengalaman yang saya dapatkan ketika mendaftar GoPay ataupun GoPay pinjam ini. Itu. Jadi pengalaman ini yang saya berikan buat teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi sedikit mengenai aplikasi GoPay pinjam yang mungkin teman-teman hanya melihat informasi dulu sebelum melakukan pinjaman. Bagus juga ketika teman-teman melakukan pinjaman itu melihat informasi terlebih dahulu, dan juga apakah itu worth it untuk teman-teman pinjam atau tidak. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye.